Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ula adalah nama sebuah kota di Arab Saudi yang terletak 300 km di sebelah utara Madinah. Dulunya, Al-Ula adalah ibu kota Lianites kuno atau disebut Dinanites. Menjadi kota yang paling dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di kota ini terdapat Madain Saleh, yaitu situs arkeologi yang dibangun lebih dari 2000 tahun lalu oleh orang-orang Nabatean dan sekarang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Lantas, bagaimana sejarah Al-Ula yang dianggap sebagai kota terkutuk dan paling dihindari oleh Rasulullah? Wilayah Al-Ula tercatat sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Penghuninya diperkirakan mendirikan kota bertembok pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Lokasi Al-Ula sendiri berada di jalur dupa atau Incense Road yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Mesir, dan India. Pada abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini diduga dihuni kaum Samud dari kerajaan Dinanite baru disusul oleh Nabatean. Kaum Samud sering disinggung di Al-Quran, dan juga kekuatan bangsa Samud dan ukiran rumah mereka di pegunungan juga sempat disinggung di dalamnya. Al-Ula menjadi gerbang situs bersejarah Madain Saleh yang merupakan peninggalan peradaban rakyat Nabi Saleh alaihissalam yang bernama kaum Samud Al-Hijr. Nabatea kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Saleh sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan ini sebagai rumah tinggal mereka. Menurut penyelidikan UNESCO, Madain Saleh menyimpan 114 makam kaum Nabatean. Wilayah ini terus berkembang hingga tahun 650 dan akhirnya mengalami kemunduran pada 1230. Menurut kisah, wilayah yang dahulunya dikatakan sangat subur dengan tumbuhan pada setiap tahun telah membuat kaum Samud menjadi manusia yang sombong dan kejam, serta suka menyiksa dan membunuh orang yang miskin. Kemudian, Nabi Saleh telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaum ini. Namun, mereka menolak dan menyangkal kenabiannya hingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Demi menghukum kaum tersebut, gempa bumi telah diturunkan pada waktu malam yang mana menyebabkan seluruh kaum tersebut mati ditelan bumi. Gempa besar yang terjadi ribuan tahun lalu juga telah menipiskan lapisan pelindung bawah tanah bumi. Dan para ilmuwan telah menemukan lubang besar di lapisan ozon atmosfer tepat di atas area yang hancur ini. Hal ini menempatkan wilayah tersebut pada risiko kerusakan akibat gempa bumi, kerusakan akibat sinar UV, berbagai penyakit kulit, kanker, dan badai alam. Para peneliti setuju bahwa tidak aman bagi manusia untuk tinggal lama di sana. Hal ini sesuai dengan larangan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang tempat ini. Tempat yang merupakan tanda ibarat ini tidak boleh digunakan sebagai tempat kesenangan dan hiburan. Al-Ula mendapat stigma sebagai tempat berhantu dan terkutuk karena berkaitan dengan kisah kaum Samud yang selalu memuja-muja batu dan sering memberikan sesembahan-sesembahan. Sebuah riwayat mengatakan bahwa dulu Nabi Muhammad SAW menghindari kota tersebut dengan mempercepat langkah saat melewatinya. Nabi SAW pernah melewati kota Al-Ula saat dalam perjalanannya menuju perang Tabuk antara Arab dan Bizantium. Beliau secara khusus menunjukkannya kepada para sahabat. Beliau memerintahkan mereka untuk minum air hanya dari satu sumur yang digunakan oleh unta Hazrat Saleh alaihissalam, dan melarang mereka makan serta minum apapun dari area tersebut
dan melewatinya dengan cepat. Selain itu, Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Keengganan untuk berhenti tersebut konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Konon, masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabatean belum meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka disebut tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah dewa-dewi. Di Madain Saleh juga terdapat situs Jabal Idlib yang dipercaya sebagai tempat suci bagi kaum Nabatean. Menurut laporan media lokal, Komisi Kerajaan untuk Al-Ula telah meluncurkan rencana pembangunan perkotaan untuk wilayah tengah dan selatan dalam upayanya menjadikan Saudi sebagai tujuan pariwisata global. RCU menyebut rencana induk baru yang bernama Path to Prosperity ini akan mengubah wilayah selatan dan tengah Al-Ula menjadi komunitas perkotaan dengan kualitas hidup yang lebih baik. Proyek pengembangan Al-Ula ini juga menjadi salah satu agenda penting dalam visi Arab Saudi 2030 seiring dengan upaya kerajaan dalam melakukan transformasi perekonomian. Madain Saleh telah menjadi rumah bagi orang-orang yang dihancurkan oleh azab dan murka Allah. Tempat ini seharusnya mengingatkan kita akan pencipta kita, keagungannya dan kuasanya. Namun sebaliknya, tempat ini mulai dirayakan dan dinikmati sebagai seni arsitektur.